Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima alamtana wa zidna ilma. Kaifa halukum anakku semua siswa kelas 4A dan 4B rahimakumullah. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan terus bersemangat untuk belajar. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pembelajaran Quran hadis, melanjutkan pertemuan yang kemarin ya terkait hadis larangan membuat hal baru dalam agama. Pada kesempatan yang lalu kalian sudah menghafal dan insya Allah sudah hafal terkait hadis ini. Nah, kenapa harus menghafal, Ustadz? Karena dulu salah satu ulama mengabarkan kepada kita terkait bahwa dengan menghafal itu insya Allah akan lebih bermanfaat bagi kita ya. Jadi ilmu itu ya apa yang kita hafal ya. Apa yang kita hafal, maka kita harus menghafal. Nah, dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar ya, akan mengartikan hadis kemarin dan juga sedikit penjelasan terkait hadis yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Ya. Ini ya merupakan hadisnya ya. Ustaz ulangi ya. An Ummil Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Ummul Mukminin ya Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah radhiyallahu anha qalat berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat hal baru, perkara baru dalam urusan agama yang tidak ada asalnya, yang tidak ada tuntunannya, fahuwa raddun ya. Fahuwa raddun ya, maka perkara itu tertolak. Rawahul Bukhari wa Muslim, riwayat Bukhari dan Muslim ya. Baik, insya Allah kita akan belajar tentang penjelasannya. Nah, Ummil Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, Ummul Mukminin. Nah, berkaitan dengan Ummul Mukminin, perlu kalian ketahui bahwa Aisyah adalah salah satu istri Nabi Muhammad SAW. Dan semua istri Nabi adalah Ummul Mukminin atau ibunda kaum muslimin. Nah, maka Aisyah disebut dengan Ummul Mukminin. An Ummil Mukminin. Nah, kemudian Ummi Abdillah atau Ummu Abdillah. Ummu Abdillah adalah nama kunyah beliau. Nama kunyah itu mudahnya adalah nama panggilan selain nama asli ya. Itu kebiasaan masyarakat Arab tuh kayak gitu ya. Manggil nama kunyah, Ummu Abdillah, Abu Abdillah ya, Abu Abdirrahman dan lainnya ya. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha adalah anak dari sahabat Nabi yang mulia yaitu Abu Bakar Asy-Syiddiq ya. Sahabat yang mulia Abu Bakar Asy-Syiddiq. Dari Aisyah itu anak dari Abu Bakar. Abu Bakar itu sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian anaknya Abu Bakar dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Aisyah radhiyallahu anha merupakan salah satu yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nomor satu Abu Hurairah ya. Nomor satu Abu Hurairah dan Aisyah merupakan salah satu juga yang terbanyak. Nah, perlu kalian ketahui ya, dan kalian ingat bahwa agama Islam merupakan agama yang sempurna. Nah, berarti jika sempurna, jika kita kurangi tidak akan sempurna. Jika kita tambahi juga tidak sempurna. Karena kalau sudah sempurna tidak perlu ditambahin atau tidak perlu dikurangin. Sebagaimana dalam surat Al-Maidah ya, ayat 3 Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Nah, itulah dalam surat Al-Maidah, juga di buku kalian halaman 38 ya. Nah,
Hari ini telah aku sempurnakan agama kalian, agama Islam, dan telah aku cukupkan nikmatku kepada kalian, dan aku telah rela agama Islam jadi agama kalian. Nah, itu diantara salah satu dalil, salah satu bahwa agama Islam, salah satu petunjuk bahwa agama Islam sudah sempurna, ya. Karena kalau sudah sempurna, kita tidak boleh menambahi, tidak boleh mengurangi. Nah, dan juga perlu kalian ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW punya sifat tablik, ya, tablik atau menyampaikan, ya. Jadi semua ajaran Islam itu sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada umatnya, tidak ada yang ditutupi, ya, tidak ada yang ditutupi. Jadi semua amalan, semua ibadah, ya, itu sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Nah, maka kita tidak boleh menambahi atau mengurangi karena sudah sempurna tadi. Nah, berdasarkan hadis ini juga kita tahu bahwa di antara syarat diterimanya ibadah adalah ittiba atau sesuai tuntunan atau ada ajarannya, ya, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi di dalam hadis ini Rasulullah SAW itu memberitahu kita bahwa di antara syarat diterimanya ibadah adalah ittiba atau mencontoh beliau, ya, perintah dan juga ajaran beliau. Nah, kemudian yang keempat adalah faedahnya menambahkan sesuatu yang baru dalam ajaran Islam disebut bid'ah, ya. Orang yang melakukan bid'ah disebut pelaku bid'ah, ya. Jadi seseorang atau orang yang menambahkan sesuatu yang baru dalam ajaran Islam disebut dengan bid'ah, ya. Bid'ah, ya. Dan juga di dalam hadis ini faedahnya adalah amalan atau ibadah yang tidak dikerjakan sesuai dengan tuntunan, maka amalannya tertolak, ya. Ingat, sesuatu amalan yang tidak ada tuntunannya maka tertolak, ya, tidak diterima di sisi Allah. Contohnya apa? Amalan yang tidak ada tuntunannya, tidak diajarkan, misalkan sholat maghrib berapa rakaat? 3. Nah, karena saking semangatnya, ya, akhirnya dia sholat maghrib 4 rakaat. Karena apa? Menurut dia dengan 3 rakaat saja pahalanya banyak, apalagi 4 rakaat maka akan lebih banyak. Nah, tapi tidak, ya. Agama Islam merupakan agama yang dalam ibadahnya harus ada tuntunannya atau ada ajarannya. Kalau tidak maka akan tertolak. Nah, dan juga terkait dengan bid'ah, di antara dampak bagi pelaku bid'ah adalah tidak mendapatkan syafaat, ya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan kita juga di antara doa kita adalah semoga kita termasuk, ya, yang mendapatkan syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan tidak diharamkan mendapatkan syafaat ini. Nah, itu, ya, di antara faedah atau penjelasan yang ada dalam hadis larangan membuat hal baru dalam urusan agama. Ingat, ya, salah satu syarat diterimanya ibadah adalah ittiba atau mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada tuntunannya. Orang yang menambahkan sesuatu yang baru dalam ajaran Islam disebut apa? Bid'ah. Nah, kalau orangnya disebut pelaku bid'ah. Nah, ya. Demikian dari Ustaz Afif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.